Selamat pagi anak-anak kelas 9A sampai dengan 9F. Jumpa lagi dengan saya pada PJJ yang ke-7 PJOK. Pada kesempatan kali ini, pagi kali ini kita akan membahas tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Baik, untuk mengawal kegiatan ini mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Berikutnya langsung masuk ke materi tentang P3K. Pertemuan yang ke-7 PJOK kelas 9 tentang P3K. Yang pertama tentang pengertian dan dasar hukum P3K. Pengertian P3K adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit ataupun cedera kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Sekali lagi, P3K ini sifatnya segera dan wujudnya, bentuknya sekedar penanganan medis dasar. Kemudian dasar hukumnya secara khusus belum ada, namun pada umumnya merujuk pada pasal 531 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa menyaksikan kejadian yang membahayakan dan seterusnya, bisa dibaca sendiri, ini wajib memberikan pertolongan pertama. Kalau tidak, akan dihukum kurungan selama 3 bulan atau denda sebanyak 4.500. Jika orang yang perlu ditolong tadi, lanjutnya ya, jika orang yang perlu ditolong itu mati, maka diancam dengan KUHP 45, 165, 187 dan seterusnya. Berikut tentang dalam tujuan pertolongan pertama, ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, menyelamatkan jiwa penderita. Yang kedua, mencegah kecacatan. Yang ketiga, memberikan rasa nyaman bagi korban. Berikutnya tentang prinsip. Dalam pertolongan pertama terdapat perilaku pertolongan pertama yang artinya ialah penolong yang pertama kali tiba di tempat. Ini prinsipnya. Siapa yang sampai pertama melihat dan tiba di tempat kejadian itu yang wajib menolong. Dan syarat berikutnya, yang pertama itu tadi harus sudah mempunyai kemampuan dan terlatih dalam kemampuan medis dasar. Kalau pertama tidak mempunyai kemampuan medis, ya nanti malah membahayakan. Ini yang perlu diperhatikan terhadap penolong. Ini minimal membawa APD, alat perlindungan diri, yang diantaranya adalah sarung tangan lateks, kacamata pelindung, baju pelindung, masker, helm. Idealnya. Tapi ketika merasa mempunyai kemampuan lebih terhadap semuanya, tidak mencakup semuanya juga nggak apa-apa. Yang penting keselamatan korban yang pertama. Selain APD, ini jika menggunakan peralatan, ini peralatan yang harus dipunyai idealnya. Kalau tidak, ya ini tergantung keyakinan dari penolong bisa mengatasinya atau tidak. Ini untuk penutup luka berupa kasa steril, bantalan kasa, pembalut luka pembalut gulung, pita, mitela dan sebagainya. Kemudian untuk cairan antiseptik bisa alkohol, betadin, cairan pencuci mata. Ini semuanya dibuat sekomplit mungkin, dan kalau bisa ada, kalau enggak ya menyesuaikan dengan urutan atau prioritas masing-masing tergantung kejadiannya. Ya, demikian tadi sekilas sangat singkat tentang materi PJJ yang ke-7 tentang P3K. Lebih lanjutnya bisa kalian cermati atau cari sendiri di referensi atau sumber yang lain, karena pekan lagi kita akan melakukan PTS yang materinya tentang bab 1, bab 2 dan bab 3. Bab 1 kemarin tentang sepak bola, bab 2 tentang bulu tangkis, yang ketiga adalah P3K.
pekan depan masih PTKK, berikutnya lagi akan ada PTS yang serentak dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Terima kasih. Semoga semuanya tetap semangat dalam belajar dan beraktivitas dan beribadah tentunya. Selamat pagi.